Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebagian pernyataan ini akhir-akhir ini cukup mendapatkan respon dari kalangan para penuntut ilmu dan para ulama, yaitu pernyataan-pernyataan yang berisi sebuah upaya untuk menyudutkan mazhab atau mazhabul arba'ah atau mazhab yang empat. Karena saat ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapatkan orang-orang yang dulunya anti mazhab atau kelompok-kelompok yang dulunya begitu antipati terhadap mazhabul arba'ah, yaitu mazhab yang empat, mazhab fikih yang empat yang ma'ruf yang sudah kita ketahui, yaitu mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ke belakang ini banyak daripada kaum muslimin yang sebelumnya begitu antipati atau paling tidak bermadhab, sekarang hijrah bermadhab kepada salah satu mazhab fikih yang empat tadi. Wabil khusus adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dengan adanya fenomena ini muncul ungkapan-ungkapan yang menyudutkan daripada mazhab fikih yang empat ini dengan menyatakan bahwasanya fanatik mazhab itu nyata. Ya, saya ulangi, fanatik mazhab itu nyata, kata mereka, atau sebagian mereka, atau sebagian kecil mereka. Yang mereka ini sampai hari ini mungkin masih begitu buruk dan negatif pandangan mereka ini kepada mazhab fikih yang empat yang diusung oleh para imam-imam mujtahidin ini. Kalau boleh mungkin usul pernyataan ini coba dirubah. Jangan kemudian senantiasa menyudutkan fikih mazhab yang empat dan para imam mazhab yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kita ganti redaksinya begini atau diksinya begini. Fanatik ustadz itu nyata, atau mungkin ditambah fanatik kelompok atau komunitas itu nyata. Dan saya kira pernyataan ini malah lebih sesuai realita dan fakta yang ada. Kenapa pernyataan yang sebelumnya fanatik mazhab itu nyata kita usulkan untuk dirubah fanatik ustadz itu nyata atau fanatik kelompok itu nyata? Karena memang faktanya seperti itu, dengan dua alasan. Alasan pertama, benar bahwa fanatik itu salah. Fanatik dalam arti ta'assub, ya, mengikuti seseorang secara membabi buta, ya, benar salah diikuti tanpa mau meneliti apakah pendapat itu benar atau salah, tanpa mengerti akan dalil yang dijadikan dasar. Itu kita sepakat, fanatik buta seperti ini adalah tercela. Tapi kalau fanatik antara kepada madhab, fanatik kepada imam-imam mujtahidin sekali per imam empat ini dan murid-murid mereka, itu dengan fanatik kepada ustadz dan kelompok atau komunitas tertentu, itu potensinya lebih besar fanatik kepada ustadz, fanatik kepada madhab fikih atau komunitas kelompok tertentu. Ini potensinya lebih besar sekali. Ya, fakta di lapangan seperti itu. Bagaimana kenyataan ini bisa kita rasakan bersama. Jika kita mau jujur, kita rasakan bersama. Bagaimana fanatik ustadz ini mendudukkan ustadz melebihi para imam,
Makanya jangan heran bahwa pendapat ustadz itu seringkali lebih diunggulkan dari pendapat para imam-imam mujtahidin. Ya kan, faktanya begitu. Faktanya seperti itu. Karena fanatik ustadz ini, seorang yang ngaji ke ustadz ini itu bisa berseteru dengan orang lain yang ngaji kepada ustadz yang lain. Pengajian beda ustadz akan bermusuhan. Beda pendapat ustadz akan kemudian saling memboikot, saling menyesatkan. Beda komunitas kelompok saling menyesatkan. Bahkan dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah yang seharusnya itu saling menghargai, saling menghormati, itu pun tidak bisa terjadi. Kenapa? Ustadznya sudah berfatwa seperti ini, ustadznya sudah berfatwa seperti itu. Nah, fatwa ustadznya, pendapat ustadznya atau kelompoknya itu dianggap kebenaran mutlak. Siapapun yang menyelisih ustadz saya, menyelisih kelompok saya dalam pendapat-pendapat ini, maka dihukumi telah tersesat, karena di framing dianggap telah menyelisih Allah dan Rasulnya. Bayangkan, telah menyelisih dalil dari Al-Quran wa Sunnah, padahal itu masalah istihadi yang memang ada ruang untuk istihad dan berbeda pendapat yang harusnya kita saling menghargai. Gara-gara beda ustadz, gara-gara beda pengajian atau kelompok, seorang istri bisa menggugat cerai suaminya, dan itu fakta ada. Faktanya ada. Seorang yang saling bersaudara sejak kecil sampai dewasa, begitu akrab, begitu dekat, tapi gara-gara beda ustadz, beda pengajian, akhirnya berpisah. Itu fakta yang ada. Coba kita renungi kembali, kita lihat ke belakang, kita flashback ke belakang. Gara-gara komunitas, fanatisme kepada fanatik buta kepada komunitas dan ustadz, menyebabkan umat Islam yang di luar kelompoknya disesatkan. Coba kita lihat, siapa kelompok siapa, komunitas mana, asuhan ustadz-ustadz siapa, atau bahkan juga ustadznya ikut, yang menyesatkan NU dan Muhammadiyah. Ya, kelompok-kelompok yang seperti itu. Karena mereka meyakini kelompok ini, fanatisme, fanatik buta kepada kelompok dan komunis, meyakini bahwa kelompoknya adalah kelompok yang paling benar. Satu-satunya kelompok yang termasuk firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat, dan sisa umat Islam di luar kelompoknya. Dan dalam hal ini di Indonesia diwakili oleh NU dan Muhammadiyah, itu termasuk, kata mereka, itu firqah halikah, firqah yang akan binasa, termasuk 72 golongan yang kata Rasulullah SAW min ashabin nar. Dan mereka mengklaim bahwasanya satu-satunya golongan yang akan masuk surga, ya, yang akan selamat, itu adalah mereka al-jamaah. Katanya itu mereka. Ini muncul dari apa? Fanatisme, fanatik buta kepada kelompok dan ustadz. Bahkan ada ustadz-ustadz yang secara sorahatan, ya, secara gamblang, tegas, lugas, tanpa teding aling-aling menyesatkan NU dan Muhammadiyah. Padahal NU dan Muhammadiyah itu ormas Islam yang anggotanya itu cukup besar di Indonesia, mayoritas, bisa ratusan juta. Bahkan mayoritas kaum muslim Indonesia itu kalau nggak NU ya Muhammadiyah. Semuanya sesat menurut mereka. Jadi potensi ini kan lebih besar, ya. Potensi mudaratnya, mafsadahnya, kerusakannya itu lebih besar fanatik kepada ustadz atau kelompok. Sehingga pernyataan tadi seharusnya dibalik. Sering-sering kita harus mengucapkan fanatik buta itu, fanatik buta atau fanatik kepada ustadz atau kelompok atau komunitas itu nyata. Dan ini harus menjadi warning bagi kita, perhatian, hati-hati dengan fenomena ini yang kita tanpa sadar terjebak dan terjatuh ke dalam lembah seperti ini. Kedua, kenapa pernyataan fanatik madhab itu nyata harus diganti dengan fanatik ustadz atau kelompok itu nyata? Karena begini, kalau kita sepakat, ya, kita sepakat bahwa fanatisme buta itu tidak boleh, tercela.
Walaupun ini sebenarnya perlu ada kajian lagi lebih mendalam dan detail. Tapi untuk sementara kita pending dulu. Tapi kita sepakati dulu bahwa fanatisme buta, fanatik buta itu adalah kita sepakat tercela. Andai pun kita sudah sepakat ini, maka kalau diperbandingkan fanatik, seandainya pun orang itu harus fanatik buta, kemudian dia fanatik kepada madhab, yang madhab ini singkatnya adalah kumpulan istihad para ulama, kumpulan kesimpulan analisa para ulama, ya, hukum-hukum yang mereka simpulkan dari dalil-dalil, ya, melalui metodologi yang mereka susun sedemikian rupa, di mana metodologi ini sudah diuji, sudah diteliti oleh para pakar, para ulama yang memang punya ahliyah, punya kemampuan, keahlian. Para pakar selama berabad-abad, selama ratusan tahun dari masa ke masa sudah teruji. Yang menyimpulkan hukum-hukum juga para ahlinya, ini para imam-imam besar, para imam-imam mujtahidin, bahkan para imam mujtahid mutlak, yaitu ulama yang pada level tertinggi keilmuannya, serta kemudian diturunkan kepada murid-murid mereka, yang mana ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Seandainya harus fanatik buta, dan fanatik ini kepada mereka, para ulama-ulama mujtahidin, para ulama madhab yang 4 ini, dan murid-murid mereka itu jauh lebih mending daripada fanatik buta kepada ustadz atau kelompok. Kenapa? Karena seandainya pun fanatik, walaupun dilarang ya, seandainya itu fanatik kepada para imam-imam mujtahidin, para imam madzhab al-arba'ah, itu karena mereka memang pakar, mereka memang ahli, mereka memang orang-orang yang memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Ilmunya luar biasa, samudra ilmu, segala ilmu mereka kuasai, ya, piranti-piranti ilmu mereka kuasai dengan baik, hafalan mereka punya segalanya, ibaratnya begitu. Punya hafalan, punya piranti ilmu, punya kemampuan, punya kecerdasan, punya ketakwaan, ya, apalagi yang sudah sampai derajat mujtahid mutlak seperti imam mazhab yang 4 tadi, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hambal, yang mereka ini sampai level derajat mujtahid mutlak, ya, yang punya kemampuan menggali hukum-hukum langsung dari dalil-dalilnya, yang diakui kepakarannya oleh para pakar juga. Itu kan lebih mending, jatuhnya lebih aman, lebih aman ya untuk menyimpang, karena mengikuti walaupun fanatik tapi kan kepada para pakar dan ahli. Tapi kalau kita mengikuti fanatik kepada ustadz siapa? Ustadz itu bukan ulama dalam arti standar ulama yang memang benar-benar ulama menurut para ulama zaman dulu, ya kan? Ustadz bukan ulama, ya, kemampuannya sangat terbatas, keilmuannya sangat terbatas, hafalannya juga sangat terbatas, piranti ilmu yang dikuasai amat sangat terbatas. Dan ulama ini atau ustadz, para ustadz itu tidak akan mampu menyimpulkan hukum-hukum langsung dari dalil-dalilnya, karena mereka bukan mujtahid. Mereka itu masih, pada akhirnya mereka ketika menyimpulkan hukum-hukum agama itu masih merujuk kepada kitab-kitab penjelasan para ulama mujtahidin. Kan akhirnya ke ulama mujtahid juga, gitu kan? Kan begitu. Itu ustadz tidak punya kemampuan, tidak punya hak untuk menyimpulkan hukum langsung dari dalil-dalilnya, karena mereka bukan ulama. Bahkan sekelas ulama pun belum tentu pantas untuk menyimpulkan hukum langsung dari dalil-dalilnya, karena yang berhak itu hanyalah para ulama mujtahidin, para ulama ahli istihad, ya, ulama istihad. Karena ulama itu, makanya para ulama-ulama itu kan tingkatannya macam-macam.
Bagaimana kemudian Imam Nawawi saja itu hanya mengekor kepada Imam Syafi'i. Imam Nawawi itu ulama yang sudah sampai derajat mujtahid, tapi beliau tidak buat madhab sendiri, mengikuti madhab Imam Syafi'i sang mujtahid mutlak. Apalagi fanatik kelompok yang pada akhirnya sudah kita sebutkan tadi ya, kerusakan yang muncul dari itu. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk lebih bijaksana dalam hal ini. Kita jangan sampai kemudian terus-menerus untuk memframing, buat framing, membuat fitnah, membuat gaduh dengan cara bagaimana umat ini supaya tidak merujuk kepada para ulama, para fuqaha, para ahlinya, khususnya dalam fikih. Kembali kepada madhab yang 4, madhab fikih yang 4 yang sudah kita sebutkan nama-namanya tadi. Karena kita diperintah untuk mengikuti para ulama, ya bukan dengan pemikiran kita sendiri. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat yang memojokkan, kalimat-kalimat yang membuat framing negatif kepada madhab dan a'immatul madzahib, itu kita khawatir muncul dari sentimen pribadi, muncul dari subjektif, karena mungkin ada urusan kebencian atau urusan dendam dan lain sebagainya kepada kelompok tertentu. Itu harus dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan mengikhlaskan niat-niat kita. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.